karena memang ada PPN-nya ya 0,11% sebesar Rp110. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara jual beli aset kripto di aplikasi Pintu ya guys ya. Jadi nanti dalam video ini saya akan coba step by step ya bagaimana cara mulai jual beli aset kripto di Pintu. So, video ini itu saya buat khusus untuk teman-teman yang masih pemula ya di dunia cryptocurrency ini ya guys ya. Nah, jadi saya nggak akan banyak intro ya. Di sini kita akan langsung masuk aja ke pembahasan utamanya ya, yaitu bagaimana cara jual beli aset kripto di aplikasi Pintu. Nah, saat ini ya saya udah ada di aplikasi Pintunya ya. Dan untuk mulai melakukan jual beli kripto di Pintu ini, tentunya teman-teman harus punya akun Pintunya terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara daftar akunnya, Bang? Ya, cara daftar akunnya teman-teman bisa daftar menggunakan link yang udah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini ya. Di situ juga udah saya cantumkan video bagaimana cara daftarnya. Kalian tinggal tonton aja video tersebut ya. Nah, nanti ya setelah teman-teman udah daftar akun di Pintu ini, maka ya ketika teman-teman klik menu profile yang ada di pojok kanan atas ini, kemudian kalian klik lagi menu yang ada di samping nama kalian ini ya, menu tanda panah ke kanan ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwasannya akun Pintu kita itu udah terverified ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman udah verified seperti ini, itu artinya kalian udah bisa menggunakan semua fitur yang ada di aplikasi Pintu ini guys. Nah, selanjutnya ya, setelah kalian udah terverifikasi, kalian bisa langsung deposit ke aplikasi Pintu ini. Nah, jadi nanti begitu teman-teman login ke akun Pintu kalian masing-masing ya, maka nanti tampilannya seperti ini. Nah, ketika kalian udah diarahkan ke halaman seperti ini, kalian tinggal klik aja menu deposit. Nah, maka kalian akan diarahkan ke halaman ini ya. Jadi di sini itu ada banyak sekali fitur transfer yang bisa teman-teman gunakan ya. Dan ini tentu berbeda dengan beberapa exchanger kripto yang udah kita bahas sebelumnya ya, dimana kita udah bahas BigX ya, Binance, kemudian Bybit. Nah, itu merupakan exchanger luar dimana ketika kita mau deposit ya, itu biasanya kita harus deposit melalui exchanger lokal ataupun melalui P2P market. Nah, sementara di Pintu ini merupakan exchanger lokal ya yang udah diregulasi Bapepti. Artinya di sini kalau lokal ya berarti semua metode pembayarannya itu pasti support untuk lokal ya ataupun untuk orang Indonesia. Makanya di sini untuk metode depositnya itu bisa melalui BNI ya, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia ya. Bisa juga melalui QRIS ya, Link Aja, Shopee, OVO, Dana ya. Jadi kalau menurut saya pribadi untuk masalah deposit ini nggak ada kendala ya guys ya. Jadi untuk cara depositnya kalian tinggal tentukan aja ya, kalian itu pengen deposit melalui fitur apa. Misalnya teman-teman punya Dana nih ya, kalian tinggal klik aja menu Dana ya. Kemudian kalian tinggal masukkan amount-nya ya. Dan di sini juga harus teman-teman perhatikan ya bahwasannya deposit via Dana itu ada kena service fee sebesar 1,6%. Ya, simpelnya gini ya, kalian deposit 1 juta rupiah, maka ada potongan sebesar 1,6% ya. Kalau 1%-nya kan 10.000 tuh, berarti kalau 1,6%-nya sekitar 16.000 rupiah. Nah, ini kekurangan kalau deposit pakai Dana. Sementara kalau kalian deposit pakai fitur yang lain ya, misalnya kalian mau deposit pakai BCA ya, coba pakai BCA, nah nggak ada pemberitahuan bahwasannya kita kena fee ya. Artinya kalau kita deposit pakai BCA itu gratis ya guys ya, service fee-nya. Kemudian kalau misalnya pakai Mandiri, nah ini juga gratis ya, jadi nggak ada kena service fee-nya. Nah, jadi kalian tinggal tentukan aja ya, kalian pengen deposit melalui apa ya. Dan untuk cara depositnya juga secara lengkap udah pernah saya buatkan videonya ya, kalian tinggal cari aja playlist Pintu yang ada di channel YouTube saya ini. Nah, oke, jelas-jelas ya guys ya, itu merupakan step kedua ketika teman-teman ingin melakukan jual beli aset kripto di aplikasi Pintu ini. Nah, selanjutnya ya, setelah teman-teman udah deposit, nah maka nanti saldo kalian itu akan masuk di bagian menu home ini ya. Jadi kalian bisa lihat di sini kita punya saldo sekitar 200 ribuan, dan untuk lebih detailnya dia masuk kemana, kita bisa klik menu wallet ya, kita klik wallet. Nah, maka ya kalian bisa lihat di sini untuk lebih detailnya itu akan masuk ke mata uang rupiah kita ya guys ya. Nah, jadi di sini kita itu sebenarnya belum membeli koin apapun ya, karena memang begitu teman-teman deposit ke Pintu ya, saldonya itu nanti berupa rupiah seperti ini ya. Saya kan punya rupiah sekitar 204.000 nih. Nah,
kalau kita udah punya saldo rupiah seperti ini ya, barulah kita bisa membeli aset kripto yang ada di pintu ini. Gimana bang cara belinya bang? Nah, cara belinya kalian tinggal klik aja menu market. Nah, selanjutnya kalian tinggal cari koin apa yang ingin kalian beli ya guys ya. Nah, di sini itu ada banyak sekali koin ya yang ada ataupun yang terlisting di pintu. Kemudian kalau misalnya teman-teman tanya, "Bang, koin yang saya cari nggak ada nih di pintu." Nah, kalau koinnya nggak ada, itu artinya koinnya belum listing di pintu ya. Jadi kalian harus cari tahu juga kira-kira koinnya itu udah di listing di mana. Barulah kalian beli di platform tersebut. Kalau misalnya koinnya nggak ada di pintu, itu artinya koinnya belum listing di pintu. Oke, paham ya? Misal ya, kita coba cari koin Shiba ya, SHIB. Nah, ini kan ada nih ya, Shiba Inu. Berarti kalau ada seperti ini, itu artinya koinnya udah terlisting di pintu ya, dan udah bisa teman-teman beli. Oke, nah kita contohkan ya, kita coba beli Shiba Inu. Kita klik aja Shiba Inu. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman ini guys ya. Nah, jadi di sini itu ditampilkan detail tentang koin Shiba Inu ini ya. Lalu juga di sampingnya itu ada menu ordernya ya guys ya. Jadi order ini itu merupakan riwayat order kita, apakah kita pernah transaksi di Shiba Inu ini atau belum ya. Kemudian di bagian sampingnya ini ada news ya. News yang berkaitan tentang Shiba dan juga kripto-kripto lainnya. Nah, kemudian kalau memang kita ingin membeli Shiba Inu ini, kita tinggal klik aja di bagian buy yang ada di bawah ini. Kemudian kita diarahkan ke halaman ini guys. Nah, setelah kita udah diarahkan ke halaman ini ya, seperti yang kalian lihat ini tampilannya betul-betul memang disajikan untuk teman-teman pemula ya. Karena kalau teman-teman ingat ya video saya sebelumnya di toko kripto maupun di Indodax ya, itu tampilannya udah ada overbooknya ya. Udah tampilkan data-data yang berwarna merah dan hijau itu guys ya. Berapa orang yang beli, berapa orang yang ini, nah berapa orang yang jual ya. Tapi kalau misalnya di pintu ini itu belum ada ya guys ya. Di sini itu tampilannya betul-betul sangat support untuk teman-teman yang masih pemula di cryptocurrency. Jadinya kalian kalau misalnya pengen membeli koin ya di pintu ini, kalian nggak perlu repot-repot melihat hal itu. Kalian tinggal tentukan aja berapa yang pengen kalian beli ya. Misalnya di sini kan saya punya rupiah active balance itu 200.000. Nah, kita misal contohkan aja pengen beli 100.000. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah kita tinggal klik aja continue. Dan sebelum kita klik continue, di sini di bagian atas ini seperti yang kalian lihat ya, di sini ada dua order ya, ada yang instan, ada yang limit. Nah, ini juga udah sering saya bahas di video saya. Jadi kalau yang instan ini kita bisa langsung mendapatkan Shiba-nya ya, begitu kita klik beli. Nah, sedangkan kalau yang limit ini ya, itu kita bisa setting kita pengen beli di harga berapa ya. Misalnya teman-teman menggunakan limit order nih ya, kalian pengen beli tentunya dengan harga Shiba yang jauh lebih murah. Nah, jadi kelebihannya kalau teman-teman menggunakan limit ini, kalian bisa mendapatkan harga Shiba yang lebih murah ya. Tapi kekurangannya adalah kalau misalnya harganya itu tidak mengenai limit order kalian, maka ya udah kalian nggak akan mendapatkan Shiba tersebut ya. Jadi kalian harus nunggu lama ya untuk bisa mendapatkan Shiba-nya. Sedangkan kalau yang instan ini ya kelebihannya kalian bisa langsung mendapatkan Shiba-nya, tapi kekurangannya ya tentu harganya itu tidak semurah ketika teman-teman menggunakan yang limit tadi ya. Nah, itu ya singkat aja penjelasan perbedaan limit dan instan. Nah, di sini kita coba contohkan membeli 100.000, lalu kita klik continue. Nah, maka kita diarahkan ke halaman purchase review ya. Jadi di sini kita di review terlebih dahulu pembelian kita, di mana kita mendapatkan final price-nya per Shiba-nya itu adalah di angka 0,4 ya. Sedangkan purchase amount kita itu sekitar 99.890 ya, karena memang ada PPN-nya ya 0,11% sebesar Rp110. Nah, itulah kenapa saya bilang pintu ini itu udah diawasi oleh Bapepti, karena memang mereka ini udah legal di Indonesia ya. Kalau udah legal artinya teman-teman ketika kalian bertransaksi di pintu ini itu udah dikenakan pajak ya, pajak PPN sebesar 0,11%. Nah, kalau udah kalian tinggal klik aja buy now. Nah, oke. Maka you have successfully bought Shiba Inu ya. Kita mendapatkan total 245.000 ya Shiba Inu. Nah, kemudian kita tinggal klik aja oke. Nah, kemudian ya kita diarahkan langsung ke halaman wallet ini guys ya. Nah, jadi di halaman wallet ini ya, di sini kan teman-teman masih melihat saldo rupiah kita ya, sedangkan saldo Shiba-nya itu nggak ada. Nah, untuk memfilter supaya lebih gampang aset Shiba yang udah kita beli ya,
kita tinggal klik aja menu hide null balance ini. Nah, begitu kita klik hide null balance ya, maka di sini itu langsung ditampilkan koin Shiba kita ya. Tadinya itu kan rupiah kita sekitar 204.000 ya. Jadi begitu kita udah beli Shiba Inunya, maka di sini saldo rupiah kita itu tinggal 104.000. Dan di bawahnya kita udah punya koin Shiba sebanyak 245.000 guys ya. Nah, kalau udah seperti ini ya, itu teman-teman artinya udah berhasil membeli koin Shiba di aplikasi Pintu ini ya. Kemudian bagaimana cara dapat untungnya bang? Nah, cara dapat untungnya kalian tinggal hold aja koin Shiba ini dalam beberapa waktu ke depan ya. Jadi kalau misalnya dalam beberapa waktu ke depan harga Shibanya ini naik ya, maka teman-teman akan mendapatkan keuntungan ya kalau kalian jual. Dan kalau misalnya beberapa bulan ke depan harga Shiba ini turun dan kalau kalian jual, maka kalian akan mendapatkan kerugian ya. Itu ya teman-teman cara mendapatkan keuntungan ya dari jual beli aset kripto di Pintu ini. Dan muncul pertanyaan, bang, berarti kan kalau kita jual kita dapat untung. Nah, kalau kita nggak jual apakah kita dapat untung juga? Enggak ya. Jadi sistemnya sama kayak saham ya guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum jual ya berarti profit kalian itu belum terrealisasi. Begitu juga dengan loss ya. Kalau misalnya kalian loss dan belum kalian jual berarti loss kalian ataupun kerugian kalian itu belum terrealisasi. Oke, udah paham ya guys ya. Nah, kemudian bagaimana cara jual koinnya bang? Nah, cara jual koinnya simple ya, sama kayak tadi juga. Kalian tinggal klik aja menu market. Kemudian kalian tinggal cari aja Shiba lagi ya. Ketik Shiba. Nah, setelah itu kalian tinggal klik sell ya. Lalu kalian tinggal jual berapa total Shiba yang mau kalian jual ya. Di sini kan kita punya saldo Shiba sebanyak 245.000 ya. Nah, 245.646 ya, seperti ini. Nah, kemudian kalian tinggal jual aja ya. Misalnya kita klik continue ya. Nah, maka kita diarahkan ke halaman ini ya. Jadi kita kan tadi waktu kita beli kan kita kena pajak sebesar 0,11% ya. Begitu kita jual kita kena pajak juga ya. PPh pasal 22 sebesar 0,1% ya. Bedanya itu 0,01% antara biaya jual dan belinya ya. Nah, untuk fee-nya itu ataupun pajaknya itu sekitar Rp99 ya. Jadi nanti kita akan menerima sekitar Rp98.496. Nah, kalau udah kita tinggal klik sell now. Nah, maka you have sold Shiba Inu ya. Jadi kita udah berhasil menjual Shiba Inunya. Dan kalau kita klik done, nah maka kita akan langsung diarahkan ke halaman ini lagi ya. Jadi di sini begitu kita klik hide null balance, maka di sini yang ditampilkan hanya koin rupiah kita saja karena kita tadi udah berhasil menjual koin Shiba Inu kita guys. Oke, paham ya guys ya. Nah, kalau nanti saldo kalian udah kembali menjadi rupiah, nah barulah teman-teman bisa withdraw keuntungan ataupun kerugian kalian itu lewat saldo rupiah ini. Nah, bagaimana cara withdrawnya bang? Nah, cara withdrawnya kalian tinggal klik aja menu rupiah. Nah, kemudian di sini itu ada menu withdraw ya. Kalian tinggal klik aja withdraw ya. Nah, kemudian kalian diarahkan ke halaman ini ya. Jadi di sini saya udah menambahkan akun withdrawal saya ya, akun pembayaran saya. Dan buat teman-teman yang belum menambahkan, kalian tinggal klik aja menu add bank account. Ya, kemudian kalian di sini diarahkan ke halaman ini. Kalian tinggal pilih aja bank apa yang kalian ingin gunakan ya. Contoh misalnya kita ingin menambahkan Bank Mandiri ya. Nah, maka di sini itu ada Bank Mandiri. Oke, udah jelas ya guys ya. Nah, kemudian yang harus teman-teman pahami juga ya ketika teman-teman deposit dan withdrawal itu ya, pastikan kalian depo dan WD-nya itu menggunakan akun bank resmi kalian ya. Jangan menggunakan akun bank milik orang lain ya. Nanti yang ada teman-teman bermasalah ya dengan pintunya. Jadi pastikan ketika deposit dan WD itu nama banknya nama bank kalian ya, bukan nama bank orang lain ya, baik itu orang tua kalian, saudara kalian dan sebagainya. Oke, saya rasa udah cukup jelas ya teman-teman video bagaimana cara jual beli aset kripto di aplikasi Pintu ini ya. Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.